Baik, saya langsung ke Mas Tama. Harus seperti apa KPK dalam posisi kejepit dalam artian tadi ya dituduh ini ya, masuk dalam konteks politik, Iya. terus masa juga di sana tetap membentengi begitu. Yang pertama, saya rasa KPK itu sangat terbiasa ya. Artinya sangat terbiasa mendapatkan tuduhan. Ini politik, ini lain-lain. Tapi lagi-lagi karena kita bicara soal hukum, maka ujungnya adalah pembuktian. Dan dalam konteks hal itu, KPK hampir sebagian besar dia membenarkan apa yang dituduh dalam proses persidangan. Meskipun ada beberapa juga yang nggak tepat, ada beberapa juga yang kalah dalam peradilan atau kalah dalam putusan pengadilan itu ada. Tapi memang itu kemudian kita lihat KPK pasti sudah terbiasa. Nah kemudian yang kedua, dalam konteks penegakan hukum tentu kita juga sepenuhnya mendukung yang KPK lakukan. Sepanjang tadi ya kita bisa jaminkan bahwa ini nggak ada urusan intervensi politik dan lain-lain seperti yang Bang Pigai sampaikan. Yeah. Nah dalam konteks hal itu tentu saja KPK juga harus menjaga ruhnya, menjaga marwahnya. Di undang-undang yang baru ya, 2019 KPK punya kewenangan banyak sekali. Di antaranya soal SP3, tapi kita juga berharap pimpinan tidak dalam tanda kutip mudah sekali memberikan SP3. Yeah. Artinya tetap kasih kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk membuktikan, mengklarifikasi, dan sebaliknya KPK juga tetap dia memperkuat semuanya sama. Nah itu yang kemudian kita harapkan dan pasti dukungan kepada KPK akan terus dilakukan. Yeah. Dan kemudian yang kedua soal kerjasama, artinya dalam konteks penanganan perkara itu juga sangat mungkin ada kerjasama. Bahkan ada yang namanya koordinasi. Artinya KPK juga punya kewenangan tidak hanya penyelidikan, penyidikan, tapi juga dia bisa koordinasi. Artinya memungkinkan juga dia mengajak pihak-pihak untuk sama-sama memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Iya, saya ke Bung Pigai ya. Kalau bicara tentang hukum, bicara tentang keadilan, ya harusnya tersangkanya membuka diri begitu untuk bisa membuktikan. Kalau pada prinsipnya yang kita butuhkan itu kan penegak hukum yang objektif, imparsial, berkeadilan. Saya yakin teman-teman di KPK ini mereka profesional dan baik. Mereka juga tidak terganggu dengan apapun ada gerakan politik, ada intimidasi politik oleh penguasa maupun juga rakyat. Saya mengenal hampir 70% orang KPK, bahkan gedungnya juga saya tahu. Karena itu menurut saya mereka profesional. Mereka akan mencari keadilan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan pimpinan KPK, bahwa ada kemungkinan, ada 4 instrumen untuk bisa mencari keadilan bagi mereka. Pertama, kalau bukti tidak cukup, bisa di SP3. Baik, tapi untuk masa itu bisa nggak memberikan ruang kepada penyidik dan juga Pak Lukas untuk diperiksa, artinya tidak lagi ada pengumpulan massa begitu? Itu yang saya bilang, secara sosiologis, seorang pemimpin di Papua itu kalau dia speak rich man, misalnya speechman, the eldest man, misalnya the informal leader dan formal leader. Kalau dia itu di situ, otomatis rakyat itu menempel. Kayak gula dengan semut. Tapi gitu. Anda setuju nggak saudara-saudara Anda yang ada di Papua itu untuk memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk memeriksa Lukas NMB? Enggak. Saya kan bukan mewakili rakyat Papua, Pak. Jadi saya belum bisa memastikan kalau persoalan itu. Tetapi bahwa KPK itu kan punya instrumen yang banyak, stafnya juga cukup. Ya perlu juga harus komunikasi yang secara humanis. Ya bisa lakukan komunikasi yang lebih dialogis, lebih humanis, lebih bermartabat. Saya yakin mereka juga lakukan hal yang sama. Baik. Ada juga pimpinan Papua yang sudah ditahan, sangat bisa. Maaf ya, mungkin Pak Nurul ya, Pak Gufron ya. Sebelum jadi bupati dia udah triliunan duitnya banyak. Baik. Dia kooperatif juga, sekarang ada di. Berarti butuh ada pendekatan sekarang lain. Ada di KPK, ya. Bahkan dia lebih bisa bikin situasi berbahaya. Tapi kan dia juga kooperatif. Ada juga Pak Lukas, juga pemimpin yang bisa menciptakan instabilitas. Beliau ini juga dua sama. Saya pikir Pak Nurul bisa memberi apresiasi dalam konteks yang lebih luas, tanpa mengesampingkan proses dan prosedur hukum. Baik. Mereka pasti terukur dulu. Iya, langsung dijawab Pak Nurul Gufron. Perlu ada pendekatan-pendekatan khusus, apakah itu juga nanti akan dilakukan oleh KPK atau tetap mengandalkan panggilan? Tentu sekali lagi KPK dalam menegakkan hukum tentu sangat rasional ya, sehingga
Yang penting bagaimana agar proses hukum ini berjalan, tetapi tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif ya. Termasuk juga misalnya warga Papua yang tidak tahu apa-apa, yang juga mungkin informasinya masih terbatas. Jadi yang penting dan perlu digarisbawahi bahwa pemanggilan yang disampaikan KPK kepada saudara LE tersebut adalah penghormatan dan pemberian hak kepada saudara LE tersebut sebagai tersangka untuk kemudian mengklarifikasi. Ini adalah panggung ya, panggung yang diberikan oleh hukum untuk kemudian seandainya menyatakan kan kuasa hukumnya mengatakan tidak benar misalnya bahwa apapun alasannya macam-macam. Itu adalah ruangnya adalah ruang di proses hukum, bukan di ruang media. Ini yang menurut saya perlu kemudian mari kita sama-sama bangun kedewasaan bernegara hukum, termasuk juga kepada saudara Pak LE tersebut. Kami sekali lagi kalau memang sakit, kami menghormati sebagai penghormatan HAM terhadap tersangka. Kami ingin berharap misalnya pernyataan-pernyataan sakit tersebut mungkin kami juga harus mendapatkan buktinya, misalnya ada surat dari dokter. Kalau hanya pernyataan-pernyataan dari kuasa hukumnya melalui media itu kan semuanya seakan-akan hanya perang opini. Padahal kami tidak berharap itu berkembang menjadi menjadi wacana di publik. Ini adalah proses hukum, sehingga seandainya secara hukum kami mendapatkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tidak bisa memenuhi karena alasan sakit, nah tentu kami kemudian juga akan menghormati dan akan menunggu sampai sekarang. Jadi diujinya adalah di ranah hukum gitu ya. Sebenarnya juga soal sakit ya, bahkan KPK bisa bantu juga menjadikan tim dokter buat melakukan pengecekan. Nah itu dia ya. Bisa support juga. Terakhir ya, Pak. Singkat. Pak Nurul Gufron. Jadi gini, orang Papua itu harus dibina bukan dibinasakan. Iya. Ya, silakan. Udah. Itu aja. Baik, mudah-mudahan nanti diperhatikan oleh KPK. Terima kasih Pak Nurul Gufron sudah berbagi informasi. Terima kasih Mas Tama. Terima kasih Bung Pigai sudah hadir di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Turatma. Sampai jumpa. Masih banyak.